Dewa Medis Terkuat. Bab 363. Keluarga Yan dari Sidi hancur total di puncak kejayaan mereka. Seluruh Sidi terkejut. Tidak seorang pun tahu siapa yang melakukan ini. Namun, semua orang telah merasakan bahwa badai yang tidak begitu damai datang dari selatan secara bertahap menyapu ke utara. Setelah Smith perlahan sadar, dia melihat mayat-mayat berserakan di tanah dan langsung menggigil hebat. Dia meludah dan mengumpat, "Sialan! Kalian semua gila. Akhirnya aku berhasil mendapatkan mitra bisnis, tapi kalian malah membunuhnya. Bagaimana aku bisa menjelaskan ini kepada keluarga? Tidak, aku harus menjelaskannya kepada keluarga, lalu menyuruh mereka mengirim seseorang untuk berurusan denganmu." Setelah berkata demikian, ia segera menghubungi nomor lain di seberang lautan. "Halo, saya ingin berbicara dengan para tetua keluarga. Salah satu klien saya di Yan Country Stone Land bangkrut. Semua bisnis yang saya hasilkan hancur. Saya meminta keluarga untuk mendukung saya. Kirimkan beberapa prajurit untuk membantu." "Tentu. Siapa pihak lainnya?" "Ya." Smith memikirkannya sejenak, dan tiba-tiba matanya berbinar. "Dia pria bernama Tuan Xiao dari Jiangbei." "Apa yang kau katakan? Katakan lagi." Nada bicara orang di ujung telepon tiba-tiba meninggi, tetapi Smith, yang bertekad membalas dendam, tidak memperhatikan detail ini, dan berbicara lagi. "Saya Tuan Xiao dari Jiangbei, negara Yan." Kedua kalinya, pihak lain akhirnya angkat bicara untuk mengonfirmasi. Akan tetapi, hal pertama yang dilakukannya setelah mengonfirmasinya adalah mulai mengumpat. "Smith, dasar idiot, dasar idiot. Apa kau ingin membunuh seluruh keluarga kita? Apa kau tahu apa yang kau lakukan?" Smith jadi bingung setelah dimarahi. "Ada apa?" Teriakan marah lainnya terdengar di telepon. "Dasar idiot. Dasar idiot yang sangat besar. Sabi, Tuan Xiao adalah Raja Kekaisaran Barat kita dan bahkan seluruh Eropa Barat. Kau benar-benar ingin berurusan dengannya. Apa kau sudah lelah hidup? Kalau kau ingin mati, jangan menyeret seluruh keluarga kami untuk mati bersamamu. Dasar idiot yang sangat tak terkalahkan. Sabi, mulai hari ini, kau akan dikeluarkan dari keluarga. Kau tidak akan pernah menjadi anggota keluarga Smith lagi. Minggirlah sejauh mungkin dariku. Mulai sekarang, jika kau berani mengatakan bahwa kau adalah anggota keluarga Smith lagi, aku akan membunuhmu." Setelah berkata demikian, pihak lain langsung menutup telepon, dan Smith pun pingsan, benar-benar ketakutan. Bagaimana mungkin? Bukankah dia orang sebangsa Yan? Bagaimana dia bisa menjadi penguasa Kekaisaran Barat? Atau bahkan Raja seluruh Eropa Barat? Ya Tuhan, makhluk macam apa yang sedang kulawan? Pada saat yang sama, hal yang sama terjadi di daerah lain, di keluarga Jindi dan Wei. Tuan Wei sedang duduk di rumah membaca koran, sementara putra sulungnya, Wei Guo, berdiri di sampingnya, melaporkan situasi bisnis keluarga terkini. Keuntungan perusahaan tumbuh perlahan akhir-akhir ini. Pada kuartal ketiga tahun ini, laba hanya tumbuh 6 poin persentase. Namun, kuartal keempat cukup baik. Kami berharap pada akhir bulan, kami akan dapat mengejar penjualan kuartal sebelumnya. Setelah mendengarkan laporan itu, Tuan Wei mengangguk puas. Dia membalik halaman koran dan berkata, "Benar sekali. Bisnis sedang sulit tahun ini. Kalian masih bisa membuat kemajuan yang mantap, itu sudah cukup bagus. Selanjutnya, selama kalian mengambil langkah yang mantap dan menunggu waktu yang tepat, cepat atau lambat keluarga Wei kita akan menghasilkan banyak uang." Wei Guo mengangguk dan menghela napas lega. Tidak dimarahi ayahnya adalah hal terbaik. Kamu bisa kembali dan membuat beberapa persiapan. Beberapa hari lagi akhir bulan akan tiba. Saat itu, hari pernikahan Tuan Muda Sun dari keluarga Lu akan tiba. Tuan Muda Sun adalah satu-satunya keturunan langsung dari keluarga Lu, jadi keluarga Lu akan sangat mementingkannya. Kamu harus menyiapkan hadiah yang murah hati dan pergi bersamaku untuk memberi selamat. Keluarga Jindi Wei kita telah menghasilkan begitu banyak uang selama bertahun-tahun, dan kita harus banyak berterima kasih kepada keluarga Lu Kyoto. Ya, ayah benar. Aku akan segera bersiap setelah aku kembali. Setelah terdiam sejenak, dia tiba-tiba teringat sesuatu dan berbicara lagi. "Ngomong-ngomong, ayah, ngomong-ngomong soal keluarga Lu, ada hal lain lagi yang ingin kukatakan padamu." Berbicara. Baru-baru ini, seseorang datang menemui saya dan mengatakan bahwa dia adalah bawahan Tuan Xiao dari Jiangbei. Kami, keluarga Wei, harus segera memutuskan hubungan dengan keluarga Lu mulai sekarang. Jika tidak, kami, keluarga Wei, akan menanggung akibatnya. Oh,
Siapa yang berani mengatakan omong kosong seperti itu? Tuan Wei meletakkan koran di tangannya, dengan ekspresi tidak senang di wajahnya. Wei Guo segera berkata, "Saya tidak tahu siapa anak saya. Saya pikir dia orang gila yang kabur dari rumah sakit jiwa. Ada yang mengusirnya waktu itu." Tuan Wei mengangguk. Ini konyol. Keluarga Lu di Kyoto adalah salah satu yang terbaik di dunia sekuler. Hubungan mereka di Istana Abadi Wudao bahkan lebih menakutkan. Dengan orang seperti itu, berapa banyak orang yang akan menjilat mereka? Mereka benar-benar ingin kita memutuskan hubungan kita. Mereka benar-benar idiot. Benarkah? Aku benar-benar tidak tahu bagaimana orang sebodoh itu bisa ada di dunia ini. Ayah dan anak itu baru saja selesai saling mengejek ketika terdengar suara keras di luar pintu dan banyak sekali pelayan keluarga Wei yang dipukuli. "Siapa kamu? Apa yang ingin kamu lakukan?" Ah! Teriakan demi teriakan terdengar silih berganti, dan teriakan-teriakan itu bercampur jadi satu, mengejutkan banyak orang. Apa yang sedang terjadi? Keluarlah dan lihatlah. Tepat saat ayah dan anak itu hendak bangun, pintu villa tiba-tiba terbuka. Ledakan. Disertai bunyi ledakan keras, baik ayah maupun anak itu terkejut. Melihat orang-orang datang lagi, ayah dan anak itu tiba-tiba menggigil. "Siapa kamu?" "Jiang Bei, kursi Tuan Xiao, keluarga Beitang, Beitang Hanbing." "Apa? Orang-orang dari keluarga Beitang. Bagaimana mungkin kalian menjadi bawahan Tuan Xiao? Bagaimana ini mungkin? Apa yang sedang terjadi? Kalau begitu, kau tidak perlu bertanya lagi. Tuan Xiao telah mengeluarkan perintah bahwa siapapun yang berkolusi dengan keluarga Lu akan dibunuh tanpa ampun. Kau tidak akan melakukan hal yang gegabah. Jika kau berani menyentuh kami, keluarga Lu tidak akan membiarkanmu pergi." Ah! Setelah beberapa kali berteriak, ayah dan anak keluarga Wei juga mengikuti jejak para pelayan itu. Hari ini ditakdirkan untuk menjadi hari yang gelisah. Keluarga Wang dari Yinan, keluarga Ge dari Yizong, dan keluarga Chu dari Jindong. Keluarga-keluarga ini termasuk keluarga terbaik dan teratas di setiap tempat. Namun kini, mereka semua menderita bencana dahsyat akibat keterlibatan mereka dengan keluarga Lu. Tak seorang pun lolos. Satu-satunya tempat yang damai seharusnya Kyoto, bukan? Namun, pada saat ini, sebuah pesawat penumpang pribadi juga tiba di Bandara Kyoto. Setelah pesawat tiba, ratusan orang kelas atas yang kaya mengenakan setelan mewah datang di kedua sisi pesawat dan menunggu. Bab 364. Setiap orang kaya yang datang ke sini mengenakan pakaian buatan khusus berkualitas tinggi dari merek terkenal. Tidak ada barang yang diproduksi massal ataupun setelan edisi terbatas. Jika Anda mengenakan setelan desainer edisi terbatas yang harganya ratusan ribu atau bahkan jutaan dolar, Anda mungkin tidak memenuhi syarat untuk tampil di sini. Di bawah tatapan penasaran dan iri orang banyak, orang-orang kaya itu berjalan memasuki bandara, menuju apron, dan menunggu jet pribadi mendarat perlahan. Setelah pesawat penumpang mendarat, pintu kabin terbuka dan sosok muda berjaket hitam perlahan muncul. Saat mereka melihatnya muncul, ratusan orang kaya raya yang hadir semua berlutut dan berdiri di kedua sisi untuk menyambut kedatangannya. Melihat kejadian ini, semua orang di pesawat lain dan di aula terminal sangat terkejut, semua menatapnya dengan takjub. Betapa megahnya ini. Raja, pangeran, jenderal, dan menteri tidak lebih dari itu, bukan? Dia yang menguasai dunia dan memiliki kekuasaan luar biasa, bersujud menyembah kepadanya dan menginjak-injak orang kaya yang tak terhitung jumlahnya di bawah kakinya. Keberanian seperti itu, kekuatan seperti itu, kehormatan seperti itu, siapa yang dapat menandinginya? Ya Tuhan, lihat, apa yang mereka lakukan. Gila. Dunia ini benar-benar gila. Setiap orang itu diperkirakan memiliki kekayaan tidak kurang dari 50 miliar. Dan mereka semua berlutut di kaki seorang pemuda. Ya Tuhan, siapakah pemuda itu? Mengerikan sekali. Dia masih sangat muda, tetapi dia memiliki kekuatan yang luar biasa. Apakah orang ini seorang pangeran dari suatu negara? Rekam dengan cepat. Jika adegan ini diunggah ke internet, pasti akan menjadi viral. Seorang penumpang hanya ingin merekam adegan ini tetapi dihentikan oleh temannya. Apa kau gila? Berani merekam hal seperti ini? Jika kau mengunggahnya ke internet, mungkin kau akan ketahuan dalam waktu kurang dari 10 menit. Apa kau pikir orang yang bisa membuat ratusan taipan papan atas berlutut untuk menyambutnya adalah orang biasa? Setelah kata-kata ini diucapkan, pihak lain akhirnya terbangun. Sambil menyeka keringat dingin di dahinya, dia segera mengucapkan terima kasih. Ya, kamu benar. Aku hampir mendapat masalah besar.
Sosok yang gagah di pesawat itu perlahan turun, dan semua orang yang hadir berteriak serempak. Selamat datang Tuan Xiao di Kyoto. Xiao Chen tampak acuh tak acuh dan berkata dengan lembut. Semuanya, bangun. Terima kasih, Tuan Xiao. Semua orang berdiri, dan orang di depan berkata. Tuan Xiao, saya adalah keluarga Beitang, direktur sekuler saat ini, Beitang Baolong. Komandan Tentara Utara, kepala keluarga Beitang saat ini, Beitang Xuanghua, adalah saudara kandung saya. Xiao Chen mengangguk, dan pihak lain berbicara lagi. Saya telah menyiapkan kamar presidensial terbaik untuk Anda di hotel besar milik keluarga Beitang, sehingga Anda dapat menginap di sini selama beberapa hari ke depan, Tuan Xiao. Aku punya hati, ayo. Ya. Setelah itu, sejumlah mobil Bentley mewah datang dan menyambut Xiao Chen. Kemudian, di bawah tatapan iri semua orang, mobil itu melaju meninggalkan bandara. Di dalam mobil, Xiao Chen memandang keluar jendela pada hiruk-pikuk Kyoto, matanya redup, dan tidak ada yang tahu apa yang sedang dipikirkannya. Apa yang terjadi dengan keluarga-keluarga yang berhubungan baik dengan keluarga Lu? Melapor kepada Tuan Xiao, kami telah memusnahkan semua keluarga itu, tidak ada seorang pun yang hidup. Xiao Chen mengangguk dan berbicara lagi. Bagaimana dengan penembakan yang terjadi pada bisnis keluarga Lu? Jangan khawatir, Tuan Xiao. Dengan jumlah kita yang banyak, kita akan menghabiskan keluarga Lu sampai mati. Saat ini, beberapa bisnis keluarga Lu bangkrut setiap hari. Aset keluarga Lu telah turun sepertiga dari 3 triliun pada puncaknya. Hanya tinggal beberapa hari lagi sebelum pernikahan Lu Qiran. Selama waktu ini, kamu harus menyerang bisnis mereka sebisa mungkin. Semakin tidak nyaman keluarga Lu, semakin bahagia aku. Mengenai kerugianmu, aku akan menggantinya satu persatu nanti. Tuan Xiao, Anda bercanda. Beraninya kami meminta uang Anda. Sudah menjadi kewajiban kami untuk melakukan sesuatu untuk Anda. Merupakan kehormatan bagi kami. Meskipun dia tahu bahwa pihak lain hanya mencoba menyanjungnya, Xiao Chen tidak mengatakan apa-apa lagi. Beberapa hal hanya perlu diingat. Kalau banyak bicara malah jadi omelan. Pada saat itu mobil melewati sebuah persegi. Xiao Chen menyipitkan matanya sedikit dan berkata dengan ringan. Berhenti. Ya. Beitang Baolong mematuhi perintah Xiao Chen tanpa ragu-ragu. Tidak heran dia bisa menjadi direktur keluarga Beitang dan bertanggung jawab atas bisnis. Dalam hal mengamati ekspresi orang dan mengambil tindakan, dia memang sempurna. Armada Bentley hanya parkir di jalan utama di sebelah alun-alun, sama sekali tidak terpengaruh oleh kemungkinan mendapatkan tiket. Akan tetapi, meski begitu, tak seorang pun mengatakan apapun. Di Kyoto, meskipun satu Bentley tidak ada artinya, puluhan atau ratusan Bentley memiliki arti berbeda. Jadi, jangan khawatir tentang masalah apapun. Setelah mobil berhenti, Beitang Baolong segera keluar dan membukakan pintu untuk Xiao Chen. Xiao Chen keluar dari mobil dan perlahan berjalan menuju alun-alun. Karena tidak ada seorang pun yang mengikuti, dan Beitang Baolong adalah satu-satunya yang menunggu tidak jauh, tidak ada seorang pun yang menyadari kedatangan Xiao Chen. Sebagian besar perhatian orang tertuju pada mobil mewah Bentley itu. Lagi pula, melihat begitu banyak mobil mewah berjejer bersamaan masih sangat menarik perhatian. Xiao Chen perlahan datang ke sisi seorang lelaki tua. Lelaki tua itu tengah duduk di kursi santai sambil berjemur di bawah sinar matahari, sambil memegang setengah botol air guotou di tangannya. Di pinggangnya tergantung sebuah piring giok dengan kata, Qinglong, yang diukir dengan aksara segel kecil dari dinasti Qin. Jika ada orang yang mengenalnya melihatnya, mereka pasti akan mengenalinya, karena dia adalah Qinglong, salah satu dari 4 guru besar negeri Yan. Hanya dalam beberapa hari, dia berubah dari pria parubaya menjadi pria tua dengan rambut dan janggut putih. Pedang Xuan Yuan miliknya telah lama dicuri oleh Shen Tianjun, bersama dengan belati Phoenix merah milik Master Suzaku. Tetapi bahkan dengan pedang Xuan Yuan, dia telah kehilangan semua harapan dan tidak lagi memiliki kekuatan seperti sebelumnya. Aku tidak pernah menyangka kalau Yang Mulia Naga Biru sebelumnya akan terlihat seperti ini. Mendengar suara yang familiar ini, tubuh Qinglong langsung bergetar, lalu dia langsung membuka matanya. Ketika dia melihat sosok Xiao Chen, pihak lain tidak dapat menahan diri untuk tidak gemetar. Kamu adalah kamu. Kau tidak salah, ini aku, Xiao Chen. Mendengar konfirmasi pribadi Xiao Chen, pihak lain menghela nafas, matanya kesepian, dan dia tersenyum pahit, berkata. Aku tidak menyangka kamu akhirnya akan datang. Seharusnya aku sudah menebaknya lebih awal. Dengan kekuatanmu saat ini, bagaimana kamu bisa membiarkan keluarga Lu pergi?
Xiao Chen meletakkan tangannya di belakang punggungnya dan menatap langit di kejauhan. Karma punya konsekuensinya, jangan salahkan aku. Bersambung.